world may rearrange, and the colors they may change. Oh, I'm gonna stay right by your side. I'm gonna live to make you smile. The rivers they may run, and the changes they may come. Oh, start to fall, and the only words you know are why. Whenever you start to feel like running, and you forget just who you are, keep all of these words close to your heart. I'm gonna love you all my life. I'm gonna love you all my life. Our love's a story being told. With each new day a page unfolds. It's a new air for us to breathe. A whole new world that we can be. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini yang indah ini Tuhan, pagi yang cerah ini Tuhan telah karuniakan kepada kami ya Tuhan, putri kami yang akan melangsungkan pernikahan dengan Lori Marbut. Kiranya Tuhan juga menyertai kami seluruhnya Tuhan, bikin dari gereja nanti sampai ke gedung untuk melangsungkan standar. Terima kasih Tuhan telah menemani kami, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami dapat sampai pada saat ini Tuhan untuk mempersiapkan segala yang perlu untuk acara pernikahan Lori dan Melissa. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkaulah, padamulah Engkau kami berserah ya Tuhan, untuk memimpin acara kami ini ya Tuhan. Agar Engkaulah menjauhkan dari segala hambatan-hambatan dan cobaan-cobaan ya Tuhan. Jadi Tuhan, seluruh keluarga kami dari dua belah pihak, berkati kami semuanya Tuhan, ampun dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Amin.
marohami marganu babada marbulu babatu apola semua dipakateu ta namin gula sapu sokono masyarakat bali kita wadi gereja masih cip naik udah alanan non stabi mali amu ulah nami habis sanok kita non kurang lebih setengah jam langsung mahita tu gereja marfoto mahita di gereja jadi dung terjadi pamas-masuan kolan marfoto doa perhadado masa ali dukuni langsung gue mahita mula kita pola masih jalan jadi songoni marah di hamu perhubas nami ada yang mar sarapan mahami batu bangu ma jadi non dengan akuana do jalan Tang yang mahita puji-pujian asa ngapun ma di pasar nami to hamang persunan bahasa maruruluk itu kami do tadi nami apola juga ya pun nami kami do na naik sarang nami lako nagaporton bagajoro na kusumi asa gabi terpasu-pasu yan akon nami do parumain nami jibagasang warmi atong pinusi mga guarmo Tuhan na yung mas panganumahan jumulo maho pasatami puho asa jumulo pasu-pasu si panganon nang pinaradim di hami ima nang pinatupan ni hasutom nami lalahos panganon nami asa margugo hami mangula-ulon nami di bagasa sa daryo Tuhan asa tutong homa na madunganin hami di ulon nami na sa daryo mulai siyan na mamuhay ulon nami hami sa rin na mamusinyan matitiyan namin ko Jesus Kristus yung pangpang. Amen. Amen. Asa di sini may sa pangpang, walang pangarapin na. Tapos ngunit na ito pa Sa sugi, magtuwa ka bawa doon
Kami minta kesediaan amal kita untuk mengumpulkan ibadah kami yang ibadah dan mengikuti prosesi, dan sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, boleh menghantarkan sukacita kami kedua belah pihak keluarga maupun dengan Simajuntak. Pada pagi hari ini kami akan melangsungkan ibadah pernikahan daripada sang putra dan putri. Biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, dan kedua belah pihak pun senantiasa dalam lindungan Tuhan. Permohonan kami akan memasuki ibadah, hanya Tuhan memimpin mulai pertengahan bahkan berakhir dengan baik. Dan inilah permohonan kami Tuhan, dalam segala keterbatasan dan dosa kami akan memasuki ruang ibadah rumah Tuhan, karena Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan kekal dan selama-lamanya. Amin. Kita semua datang menghadap Allah untuk memohon kepadanya bagi saudara-saudari kita, yaitu Lolo Rai Tunggal, Oloan Martun, Tumban Batu, dan Melisa Grevani Boru Simajuntak. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri menyatakan rasa sukacita kita menyambut kedua mempelai yang akan memasuki ibadah
Saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada seorang filsuf yang saya yakin itu kita tahu, kita kenal, familiar, bernama Socrates. Filsuf dari Yunani berkata, hidup yang tidak disadari, katanya, itu tidak layak untuk dijalani. Sekali lagi Abang Ina, khususnya kepada kedua calon mempelai, hidup yang tidak disadari tidak patut dijalani. Sama kalau saya ambil ilustrasi yang paling dekat hari ini. Ini ada cincin. Kalian yang tahu berapa harganya. Dan saya yakin kalian memesan itu tidak hanya melihat langsung ini dia. Apalagi si Lisa, saya lihat orangnya begitu detail kelihatannya. Suka yang bagus-bagus, suka yang indah-indah, dan itu bagus. Kalau ada orang yang tidak suka yang bagus, udah ada yang salah di situ. Tetapi sebagus apapun itu, kalau nanti diberikan, ternyata asal digeletak, bahkan asal ditempatkan di mana, lalu ada yang mengambil, itu akan tidak berguna. Semuanya. Sini yang ngantuk-ngantuk karena kondian misalnya jam 3, tapi mari, jangan percuma. Karena pemberkatan itu yang paling penting, maaf kalau saya katakan, bukan tetek bengek adatnya. Walaupun adat itu baik, tetapi yang paling penting adalah ibadahnya. Ini dia sebenarnya yang paling penting. Sehingga kalau kita melewatkan ini tanpa sadar, sesungguhnya kita di sini hanya sebagai penonton saja. Kita ini sebagai pengamat saja. Kita ini hanya sebagai painondur bahasa Batangan. Ini berarti salah saya sebagai pendeta, karena mic-nya tidak jelas-jelas, jelas tidak sudah nyala atau tidak. Tapi kita akan lihat lebihnya, bahwa hari ini saya melihat orang ini berdua mulai tadi senyum-senyum terus. Bahkan pegangan tangan itu begitu eratnya, jari ke jari. Biasanya begini kan, kalau mereka tadi ini ke sini ketemu. Kita bertanya yang kedua, kalau demikian, apa sih hidup itu? Apa arti hidup? Ada yang bilang hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah, tahu Amang Inang lagunya? Sampai di situ saja boleh? Satu kalimat itu aja, 2, 3 ya. Hidup ini adalah kesempatan, berarti ada saatnya nanti berakhir. Kalau dia adalah hidup kesempatan, mumpung masih hidup. Coba dilihat suami istri kiri kanan. Ini belum jadi suami istri kalian, jangan lihat-lihatan dulu. Ini yang suami istri dulu. Mumpung masih ada ini kesempatan. Kalau mau lagi cantik istrinya, katakan, saya nggak tahu Mang Simanjuntak sempat nggak tadi muji Inang, cantik kali lah kau hari ini ku tengok. Nggak tahu ya, sempat nggak? Atau tulangku ini, Amang Marbun ini, udah marbun lumban batu pula kan? Sempat nggak? Coba tengok dulu tulang ini, nggak selalu seperti ini nan tulang ini. Coba lihat dulu, cantik nggak nan tulang ini? Babere, udah jauh bereng, tulang ini, besi tuai bereng. Udah, dok kojo sakokin, adonai bereng di tulang. Senyum naik. Kalau diku ingok dah, anugerah domolumo. Janganlah nama lo menjaga diri malah di kopi ton ke bimangulu. Oh tidak, ini anugerah. Hidup ini adalah, katanya satu lagi, perjuangan. Karena itu menangkan. Ayo kita berjuang dan kita menangkan. Itu jugalah kalau dikatakan hidup rumah tangga. Rumah ada tangganya.
Saya sudah katakan kepada kalian berdua, menuju rumah itu ada tangganya. Jatuh cinta itu jauh lebih mudah dibanding membangun cinta. Kalau sudah jatuh jangan jatuh terus. Nanti nggak sadar, ini istriku sudah, bukan pacarku saja. Orang yang jatuh cinta lalu menikah itu berarti dia harus membangun cinta. Orang yang membangun cinta itu berarti membangun rumah tangga. Ada rumah di mana ada tangganya. Itu berarti ada yang harus kita jalani. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Maka mari lihatlah dalam 3 kata tadi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah perjuangan, atau apa lagi nanti terserah kita. Disitulah kita saat ini diterangi firman ini. Kemana rumah kalian ini mau kalian bawa? Apa hiasannya di dalamnya? Kalau pepatah Inggris mengatakan rumah itu dibangun di atas pasir, batu, semen, dan lain sebagainya. Tetapi rumah tangga dibangun di atas semen dalam bentuk, aku nggak tahu, udah ada nggak rumah disediakan si Lulu ini? Ya. Oh, udah ada dia satu. Tapi bukan itu yang paling penting. Sebab tidak sedikit orang sebelum menikah sudah disediakan, ini rumahmu kalau kau kawin, ini rumahmu baru kalau kau kawin. Ternyata setelah menikah mereka hidup terpisah. Rumahnya bagus, halamannya bagus, luasnya juga bagus, tapi yang tinggal satu di atas, satu di bawah. Itulah istilah yang biasa kita katakan, estomo, silang so silang, sada so sada, sajadu so sajadu. Bukan pernikahan tapi Tuhan. Pernikahan itu adalah ketetapan Allah sendiri. Pernikahan adalah buah pikiran Allah sendiri. Bukan karena saya suka, bukan karena Adam suka, tetapi karena Allah tahu tidak baik seorang manusia itu sendiri saja. Maka karena itu mari melangkah di sini, startnya ini. Bahwa kehendak Allah itulah kebenaran sejati. Karena itu siapa yang mau dalam kebenaran sejati maka harus hidup dalam Allah itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan sembarang hidup. Yohanes 10:10 mengatakan, hidup yang dia beri adalah hidup yang berkelimpahan. Ini jaminan. Bukan silolo jaminan hidupmu. Bisa. Ya. Suatu saat senyumnya ini bisa nggak kau lihat? Saat dia marah, saat dia cemas, saat mungkin nanti dia sakit, dia sulit untuk tersenyum. Coba lihat dulu si Lisa ini. Jaminanmu bukan si Lisa ini sekarang dia senyum-senyum bahagia denganmu. Tapi bisa suatu saat si Lisa ini menangis seperti kemarin. Dia sulit menerima pendapat orang lain. Dia sulit menerima pendapatmu juga. Bukan itu. Lihat bapak mama yang sudah membesarkan kalian. Coba lihat Lisa, bapak mama itu. Dia marah. Sudah duduklah. Bagaimana saya bisa melayani? Bagaimana saya bisa empati? Bagaimana saya bisa memaafkan? Saya yakin Amang Inang di sini sudah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali barangkali memaafkan pasangan kita. Setuju Amang Inang? Melayani pasangan kita, setuju Amang Inang? Bah, sungona modoh-modoh damu manang pagajak guru jami tau di memintunya. Mula-mula damu tayo Amang Inang memaafkan pasangan. Mana kari deh kamu satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Jangan sampai 5 kali. Nah, 5 kali lah kita tambahin lah, jangan 3 kali. Saya di sini ada lihat orang tua kami yang sudah agak berumur ya, termasuk bapak mama. Kalau nggak penuh dengan melayani, empati, memaafkan, tidak akan bisa. Bahkan seperti cerita ngeri-ngeri sedap ya.
Ada yang sudah nonton kan, beberapa sudah nonton. Bagaimana nanti kita hidup tidak di dalam melayani yang kamuflase, yang pura-pura. Bolo di jolo di padita, mana roh kalak, mama baik jo kopi ini kan. Aleng dulu lewat padita, mana dulu lewat dongani, bisa punguse, sama-sama diawal. Atau kalau kami juga pernah begitu dikatakan, Inang, kunjungi dulu keluarga Anu. Kenapa rupanya lagi berantem mereka? Nah, ketika kita pergi ke situ, mereka duduk manis sekali, ramah sekali, panggil mami, papi. Dan kita bersyukur bahwa kita masih bisa melihat itu, meskipun apapun ceritanya, toh akhirnya kita bisa berdoa bersama. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan, ini tipsnya. Sempurnakanlah sukacita. Sudah bersukacita ya, tapi belum sempurna iya. Hendaklah kamu sehati, sepikir, bisa mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran. Itu maksudnya. Sehati sepikir dalam satu apa? 3 hal. 1 kasih, 1 jiwa, 1 tujuan. Apa tujuanmu bisa menikah? Apa tujuanmu Lolo menikah? Apa tujuan Inang dan Ama Simanjun tak mengizinkan si Lolo ini mau menjadi pasangan buat anak kita? Bahasa di jalo kamu itu kon si Lolo nama. Neber kamu do burju pasti do ya deh. Alai sedetik Lolo do juga tuh. Oh lu. Nantulang, kenapa terima si Lisa ini jadi menantumu? Karena cantik. Olah nalani dong. Ala burjunin, ala sedetik boy dong gabi paru main. Nama baik ngacik roh bisa, harus kita terbuka untuk itu. Yang diciptakan Allah tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ini tujuan kita semua, Mak Inang. Mau nanti lansia yang kot, mau nanti perempuan dari Pamulang datang ke sini markot. Bayangkan dulu, Lolo, tadi jam berapa ibu-ibu itu datang? Ada yang jam 7 udah jalan dari rumahnya. Tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Makanan, kalau kurang asinnya, puji Tuhan. Karena apa? Ada yang darah tinggi tidak bisa makan garam. Kalau kurang cabenya, katakan puji Tuhan. Karena apa? Karena ada juga yang tidak bisa makan cabai banyak-banyak. Lihat di mana kelebihannya. 1 jiwa kata seluruh kehidupan, nafas, nyawa. 1 kasih dipakai kata agape. Agape itu artinya kasih ilahi yang berkorban, yang tanpa syarat. Sehingga tidak seperti cerita yang pernah kita dapat juga. Kalau waktu baru-baru menikah, nomor kontak istrinya dia katakan my lovely. Setelah 1 tahun sudah mulai terjadi keributan di rumah, penyesuaian, diganti menjadi my wife. Setelah itu kemudian diubah menjadi polisi Toba. Lalu terakhir dibuat Mabes Polri. Jadi kalau berdering teleponnya Mabes Polri. Sudah tahu itu adalah istri. Tetapi orang-orang yang hidup sehati sepikir di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya yakin kita di sini semua pun menjalani hal yang sama. Tidak mudah, adikku. Kalian pacaran berapa tahun, itu pun sering masih tidak sepaham. Nanti setelah menikah lebih sering tidak sepaham. Karena apa? Karena sudah satu rumah. Itu yang kita lihat, kita terikat. Dan seumur hidup dikatakan kalian tidak bisa diceraikan kecuali oleh karena kontrak seumur hidup, covenant. Maka marilah, sebelum firman ini saya akhiri, hiduplah di dalam Tuhan. Itu saja, tidak ada lain, tidak bukan. Termasuk kita amang inang yang hadir di sini. Kalau ada anak kita sedang dalam persoalan pernikahan,
atau kita sedang dalam persoalan pernikahan, kembalilah pada Tuhan supaya kita bisa hidup sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa. Hanya ketika kita mau merendahkan diri, sama seperti Kristus merendahkan diri kepada Bapaknya. Dalam kata merendahkan diri, hancurkan egomu. Jangan mementingkan diri sendiri dan jangan cari kemuliaan diri sendiri. Jangan pernah katakan kalau saya minta maaf kepada istri saya punya gengsi yang besar. Karena apa? Istrimu adalah tubuhmu sendiri. Jangan pernah tidak respect kepada suamimu ini loh, Lisa, walaupun gajinya lebih kecil dibanding gajimu. Karena apa? Karena kau sendiri tahu betapa berharganya ketika kau dihargai. Tidak ada manusia yang tanpa kelemahan, tetapi tidak ada juga manusia yang tanpa kelebihan. Maka marilah menginang terkasih, kita pulang dari tempat ini. Semua kita yang hadir di sini diajak bukan sebagai penonton, tapi kita membaharui perkawinan kita. Mungkin kita sudah ada yang mabalu di sini, tapi katakan syukur pada Tuhan, saya sudah mengakhiri dengan baik. Namun kalau kita masih dalam perjalanan, mari kepada kita firman ini. Atau kalau dalam persekutuan kita ada kerenggangan, namar hamarangi, namar tinodoon, namar simatua, kemuliaan untuk diri sendiri. Sehingga dengan demikian kita percaya kita sampai pada tujuan, yaitu hidup yang bahagia di bumi dan di surga. Selamat menyambut perjalanan yang penuh dengan warna, penuh dengan dinamika. Senyum kalian hari ini, jadikanlah itu penghangat. Kalau nanti kalian bersoal, terus katakanlah seperti kata Raja Tefonso, jadilah suami yang tuli. Saat istrimu cerewet, jadilah suami yang tuli. Tapi saat suamimu marah, jadilah istri yang bisu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Anugerah telah terjadi di tengah-tengah jemaatmu melalui perkawinan kudus anakmu Lolo dan Melissa. Engkau yang telah menautkan dan memadukan, mengikat mereka dalam satu komitmen untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Tetapi sungguh Tuhan, perkawinan adalah ketetapan Tuhan. Maka perkawinan adalah kudus. Kami memasuki wilayah Allah yang kudus, sehingga dengan demikian kami memasuki kehendak Allah juga. Tapi sesungguhnya kamilah yang diberuntukkan. Kiranya Allah yang telah memulai pekerjaan yang begitu luar biasa dan indah ini, maka Allah yang meneruskannya dalam prosesnya sampai dengan akhir perjalanan mereka. Bila hari ini mereka tersenyum, kami bahagia. Dan kami yakin Allah juga tersenyum. Maka biarlah senyuman ini menjadi bekal bagi mereka untuk berkata kepada perjalanan yang sebentar lagi akan mereka jalani. Setelah mereka menerima berkat Allah, mereka akan melangkah dalam kebersamaan, suka dan duka, di dalam proses yang tidak mudah, namun pasti di dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun mereka Bapa, dan kami sungguh memohon bersama-sama kedua belah pihak justru akan melihat betapa dunia ini akan bertambah baiknya ketika anak-anak Tuhan bersatu dalam ketaatan, membangun hidup rumah tangga, menjadi mertua, menjadi menantu, menjadi orang tua, menjadi anak yang sungguh-sungguh taat akan Tuhan. Padamu juga kami serahkan Bapa seluruh kami yang hadir di sini. Jika mungkin terselip di hati kami ada luka-luka batin dalam hidup rumah tangga kami, atau bahkan Tuhan dalam hidup rumah tangga anak-anak kami, atau saudara-saudara kami berkata bahwa sungguh tidak ada salahnya, bahkan adalah agung dan benar ketika kami mau menaklukkan diri, merendahkan hati, dan kami mencintai, mengasihi tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kami. Apapun acara nanti Bapak di gedung juga, kami menaruh ke dalam tangan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan yang dipermuliakan, dan nama Tuhan semakin
menjadi kesukaan kegemaran bagi kami, untuk kami menaatinya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kasih Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu. Amin.
saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Lolo re tunggul oluan marbun lumban batu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa saudara menghendaki Melisa Grevani Doru Simanjuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Sekiranya Tuhan memberkati. Kini saya bertanya kepada mempelai perempuan Melisa Grevani Doru Simanjuntak yang telah dipilih saudara Lolo Rei Tunggul Oloan Marbun Lumban Batu menjadi istrinya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa saudari menghendaki Lolo Rei Tunggul Oloan Marbun Lumban Batu menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia sampai kematian, menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas,
Jawablah. Bisa cincin ini adalah tanda bahwa hari ini, esok, selama-lamanya ada perjanjian kepada Tuhan dan jemaat bahwa itu hari ini, esok, dan selama-lamanya sekiranya Tuhan memberkati. Dikit Kak. Sekarang saya minta saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda kesetiaan dan cinta kasih. Saya adalah hamba Allah yang menyatakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada mempelai, saatnya untuk menyatakan ungkapan cinta kasih kepada orang tua.
Pak